Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini akan membahas mengenai kontrak pembelajaran semester. Untuk kontrak perkuliahan ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, berdiskusi bersama untuk menentukan keputusan. Dalam kontrak perkuliahan ini, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu terkait dengan deskripsi mata kuliah, tata tertib perkuliahan, kemudian capaian dari suatu pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, terkait dengan bahan ajar juga, kemudian metode pembelajaran, serta bagaimana penilaian dari setiap mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep, pajak, definisi, dan tata cara pungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai pajak penghasilan, baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan, yaitu PPN, PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan PPh final. Dan untuk kontrak perkuliahan, di sini kita menerapkan tata tertib perkuliahan. Yang pertama adalah membaca doa di awal perkuliahan, kemudian kehadiran mahasiswa di kelas itu minimal 80% sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok yang dikoordinasikan dengan dosen pengajar masing-masing penugasan. Mahasiswa wajib hadir saat presentasi makalah untuk mendapatkan penilaian. Bila tidak hadir, akan mendapatkan tugas tambahan. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama dari sikap adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu untuk memahami konsep perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk keterampilan umum, capaian keterampilan umumnya mampu menghitung pajak sesuai dengan klasifikasi dan tarif masing-masing. Untuk capaian keterampilan khusus, 1. Memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, mampu menerapkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk capaian pengetahuan, diharapkan mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam memahami dan menguasai dasar-dasar belajar dan pembelajaran perpajakan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah lulus mata kuliah ini untuk mahasiswa, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep perpajakan, mampu menjelaskan definisi, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kemudian, mampu melakukan perhitungan PPN, PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan PPh final. Untuk metode pembelajaran mata kuliah perpajakan ini terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah ceramah, diskusi, demonstrasi. Kemudian untuk media kita e-learning bisa menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, video pembelajaran. Dan untuk penugasan sendiri adalah presentasi kasus. Selanjutnya, untuk asesmen, penilaian mahasiswa terbagi dalam dua hal. Yang pertama soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, kepemimpinan, mengambil keputusan, dan berpikir kritis. Kemudian untuk penilaian yang sisi kedua, yaitu hard skill, mampu mengetahui, menguasai pengetahuan, serta keterampilan pada mata kuliah perpajakan. Dan untuk bobot penilaian sendiri, dari 100% terdiri dari yang pertama adalah bobot rata-rata nilai tugas itu 30%, rata-rata nilai kuis 25%, nilai penilaian setengah semester 20%, dan penilaian akhir semester 25%. Jadi
Jika bobot penilaian dari keempat elemen ini ditambahkan, jadi 100% untuk nilai akhir. Selain daripada itu, mahasiswa perlu adanya penilaian di luar daripada akademiknya. Yang pertama adalah nilai sikap, menyampaikan pendapat dalam diskusi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian untuk nilai pengetahuan sendiri, yaitu penguasaan materi saat melakukan diskusi dan presentasi. Dalam penilaian mahasiswa tersebut, jika nilai UTS dan UAS atau PTS dan PAS tidak lulus, maka mahasiswa dapat diuji ulangkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Demikian pemaparan terkait dengan kontrak perkuliahan perpajakan. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.